Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Di kesempatan kali ini nih, mumpung kita lagi bongkar-bongkar beat, motor beat ESP. Di sini kita ingin mencoba menjelaskan jalur arus lampu, dimana di video sebelumnya kurang lebih 1 tahun yang lalu saya pernah ngupload cara bikin nyala lampu depan beat ESP. Ini nyalanya tanpa harus menunggu mesin hidup. Oke, coba nanti kita jelaskan ulang untuk jalurnya, karena ternyata di video itu ini banyak yang nanyain, Om saya udah ngikutin video kok tapi tetap lampu nggak nyala, terus tolong Om jelasin warna kabel warna apa yang harus kita rubah. Oke, mumpung ada motornya di sini, kita ingin mencoba untuk bikin ulang videonya khususnya untuk menjelaskan jalur arus lampu. Oke, kita bongkar dulu cover bagian depannya, baru nanti kita jelasin. Untuk arus lampu di motor beat ESP ini arusnya sudah DC atau arus dari aki, baik itu lampu depan atau lampu utama, begitu juga lampu belakang atau lampu stop, yang tentunya sudah melalui sikring. Di sini kita bisa lihat nih, di samping aki ada rumah sikring. Untuk sikring arus yang mengarah ke lampu utama, nih sikringnya ada di sebelah kanan bagian tengah, ukurannya ini 10 ampere. Sementara untuk lampu senja atau lampu stop, ini sikringnya ada di bagian bawah. Untuk sikring yang di bagian bawah ini di paralel ke layar speedometer, terus klakson sama lampu sen nih. Jadi apabila kalian menemukan kasus misalnya layar speedometernya kok nggak nyala, sen juga nggak nyala, sama klakson nggak nyala, lampu senja sama lampu stop juga nggak nyala, kalian bisa ngecek sikring yang ini, yang sebelah kanan bagian bawah. Sementara untuk sikring lampu utama, ini sikringnya ada di bagian tengah nih. Terus untuk jalur arus lampu utama sesudah melalui sikring, nih sikring yang bagian tengah, ini kabelnya, ini jalurnya mengarahnya ke tombol dim nih. Nah ini di sini kita bisa lihat di tombol dim itu di bagian tengah. Di sini ada kabel warna hitam baret merah itu. Untuk kabel warna hitam baret merah ini arus lampu utama yang dari aki yang sudah melalui sikring 10 ampere. Di saat posisi saklar ini ke tombol lampu dekat, kabel warna hitam baret merah ini terkoneksi ke kabel warna putih nih. Sementara di saat posisi tombol ini mengarah ke tombol jauh atau lampu jauh, ini kabel warna hitam baret merah ini terkoneksi ke kabel warna biru. Untuk arusnya ini arus DC. Untuk membuktikan, coba nanti kita cek di bagian depan, di bagian soketnya. Nih, di sini saya sudah menyiapkan test pen seperti biasa yang biasa saya pakai. Untuk arus negatifnya kita tempelin di arus negatif aki. Terus untuk memastikan test pennya ini nyala apa enggak, nih kita tempelin arus positifnya. Tuh bisa dilihat ini test pennya normal. Sekarang coba kita pindah ke bagian depan, ke soket lampu. Nih kunci kontak kita onin dulu. Nah itu kita bisa lihat kunci kontak di sini udah on. Woi, nih saya lihat soketnya, soket lampu yang nantinya terhubung ke ini, ke reflektornya tuh. Untuk warna kabel yang ada di soket lampu bagian depan
yang nantinya terhubungnya ke reflektor. Di sini ada 8 kabel, walaupun ini soketnya soket 9 kaki tuh, tapi yang untuk di bagian tengah di sini kosong. Kalau kita lihat dengan posisi seperti ini coba kita mulai dari yang sebelah kiri, nih pojok kiri atas. Untuk di pojok kiri atas di sini ada kabel warna biru muda nih, atau biru laut. Kalau saya ngomongnya nih biru laut. Untuk kabel warna biru laut ini sen kanan nih, ini arus lampu sen kanan. Terus untuk yang berikutnya ada kabel warna biru. Untuk kabel warna biru ini arus lampu jauh. Sementara untuk yang sebelahnya ini arus lampu dekat. Ini kabelnya warna putih. Untuk di bagian bawah itu ada kabel warna oranye. Untuk kabel warna oranye ini arus lampu sen kiri. Terus untuk yang di bagian tengah di baris sebelah kiri, ini di sini ada kabel warna hitam paret coklat. Untuk kabel warna hitam paret coklat ini arus lampu senja, yang tentunya di paralel ke lampu belakang atau lampu stop. Untuk sikringnya atau arusnya ini tadi udah tak sebutin, sikringnya yang posisinya ada di sebelah kanan bawah, sikring 10 ampere. Terus untuk di bagian bawah untuk di bagian bawah kalau kita lihat seperti ini bagian bawah, tapi kalau kita lihat dengan posisi seperti ini nih di sini ada 3 kabel. Nah ini di sini ada 3 kabel ini dengan warna dominan, ini warna hijau semua. Untuk warna hijau baret oranye ini di sebelah kiri, warna hijau baret oranye ini perlu diingat, ini arus negatif. Tapi arus negatif ini arus negatif yang dikontrol sama ECU. Jadi kabel ini arahnya dari ECU. Ini arus negatif dari lampu utama. Makanya di motor Beat ESP ini walaupun arus lampu utama udah DC, tapi tetap untuk nyala lampu ini harus nunggu mesin hidup. Karena arus negatif ini ada di saat mesin ini udah hidup. Jadi di saat kita mau merubah nyala lampu depan atau lampu utama, kita bikin langsung nyala di saat kunci kontak posisi on. Tinggal kabel yang ini kita putus, kabel yang warna hijau baret oranye. Ini sekali lagi perlu diingat, kabelnya warna hijau baret oranye. Ini kita putus. Terus arus negatif yang mengarah ke lampu utama bisa kita sambungin ke kedua kabel yang di sebelahnya ini. Karena untuk kedua kabel ini masa langsung. Yang dimaksud masa langsung, jadi masa ini terhubung langsung ke ground atau ke bodi motor, misalnya ke baut atau ke rangka. Jadi untuk kedua kabel ini dua-duanya ini terkoneksi langsung ke ground. Berbeda dengan masa arus lampu utama yang kabelnya warna hijau baret oranye. Ini arus negatif ada di saat motor sudah hidup, karena ini arus ini dikontrol atau dari ECU. Oke. Terus untuk yang berikutnya di sini ada kabel warna hijau baret biru nih, kalau nggak salah ini baret hijau baret biru, karena di sini lumayan silo kondisinya malam nih, cuma menggunakan lampu senter. Untuk kabel hijau baret biru ini arus negatif dari lampu senja. Jadi arus negatif ini sebenarnya dijadikan satu dengan kabel yang warna hijau baret baret hitam. Ini juga sebenarnya nggak masalah karena kedua kabel ini sebenarnya terkoneksi. Oke. Terus untuk yang berikutnya di sini ada kabel warna hijau baret hitam. Ini untuk kabel warna hijau baret hitam, ini arus negatif dari lampu sen. Oke, sekali lagi karena di sini saya pokok utamanya ingin ngebahas cara bikin lampu depan atau lampu utama ini nyala tanpa harus nunggu mesin. Jadi di saat kunci kontak kita onin lampu depan ini langsung nyala.
Ini tinggal kita putus kabel arus negatif yang kabelnya warna hijau baret oranye nih. Sementara di saat kabel ini udah diputus, nantinya arus negatif yang mengarah ke lampu utama tinggal kita sambungin ke salah satu kabel yang ini nggak apa-apa. Oke, kita coba kita potong dulu atau kita lepas dulu kabelnya, baru nanti kita sambung. Ini sambungnya seperti apa. Oke, kita sambung dulu atau kita potong dulu kabelnya. Coba saya ulang sekali lagi. Untuk cara merubah nyala lampu depan yang harus kita putus, ini kabelnya warna hijau baret oranye nih. Sementara untuk caranya sendiri, di sini saya memilih yang harus kita putus atau kita lepas. Ini kabel yang ada di lawan soketnya nih. Kalau kita lihat warna kabel yang ada di lawan soketnya, ini kabelnya warna hijau, ini hijau telur asin. Jadi kabel ini di saat soket ini terpasang, ini terhubungnya ke kabel warna hijau baret oranye. Ini kita lepas ini. Terus nanti kabel yang ini kita sambungin ke salah satu kabel ini. Nih, di sini juga bisa dilihat ada dua kabel nih dengan warna dominan warna hijau nih. Jadi kabel yang ini kita potong. Nanti kita sambung ke salah satu kabel warna hijau nih. Oke, kita sambung dulu. Untuk penyambungan ini cukup seperti ini saja. Jadi arus negatif yang tadinya dari ECU, ini kabelnya kita lepas atau kita putus, terus kita sambung ke kabel warna hijau yang ada di sebelahnya. Di sini ada dua, kita bisa ambil salah satu. Ini saya ngambilnya dari arus negatif yang mengarah ke lampu senja. Oke, cukup seperti ini. Jangan lupa nanti diisolasi. Terus untuk ujung yang ini tinggal kita masukin ke dalam sini, kita bungkus, terus kita rapikan menggunakan isolasi. Sebelum kita lanjut untuk pemasangan cover lampunya atau kita rapikan, sebelum kita lanjut buat merapikan atau masang cover bagian depannya, di sini kita ingin mencoba untuk membuktikan bahwa arus lampu depan atau lampu utama ini memang sudah DC. Di sini tadi udah tak siapin nih test pennya. Di sini kita bisa lihat ada kabel warna biru pas kebenaran ini kunci kontak posisinya udah on nih. Coba kita tes di posisi kaki soket yang tengah. Tuh, coba nyalakan ke lampu jauh, Sul. Nah, itu nih. Ini posisi lampu jauh, itu soket yang di dulu. Nah, ini soket yang di bagian tengah. Coba kita ganti ke lampu dekat. Nah, itu mati. Kita geser ke sebelah kiri, kabelnya warna putih. Nah, itu nyala. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk cara merubah nyala lampu depan. Kita mau lanjut dulu buat merapikan, baru nanti kita coba untuk hasilnya seperti apa. Sudah kita rapikan, lalu kita pasang cover bagian depan atau cover lampunya. Di sini kita coba nih kunci kontak kita onin. Di sini bisa dilihat kalau lampu ini belum nyala karena untuk tombol dim di sini udah pernah diganti dengan tombol yang 3 titik. Jadi lampu ini bisa dimatikan. Sekarang coba kita hidupkan. Nah, itu nyala. Tuh, bisa dilihat. Coba kita tekan ke tombol jauh. Nah, itu ini tombol jauh. Tapi kita bisa lihat di layar speedometer untuk indikator lampu jauh di sini belum nyala karena tentunya untuk lampu indikator ini arus negatifnya ini masih nunggu dari ECU. Jadi lampu indikator di sini nyala di saat kita hidupkan mesin. Ini coba kita hidupkan mesinnya. Nah, itu bisa dilihat. Oke, mungkin cukup seperti ini untuk video kali ini. Jangan lupa di share,
apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.